يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Surah Al-Maidah ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhih. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhih. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhih. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. فَطَوَّعَتْ, maka mendorongnya. Ya bolehnya. Sebetulnya Tawa'a itu menundukkan atau menaklukkan. Mendorong boleh. Maka dia mendorongnya, maka dia menundukkan. Tapi di situ perempuan. Dia siapa ini? Yang dimaksud. Maka dia mendorongnya. Siapa yang mendorong maksudnya? Cari di situ ada harokat dhammah nafsuhu, nafsu ya. Nafsunya Qabil itu mendorong Qabil, nafsunya Qabil mendorong Qabil, atau nafsunya Qabil menundukkan Qabil, atau nafsunya Qabil menguasai Qabil. Lahu itu baginya. Nafsuhu dirinya atau nafsunya ya. Ini pernah saya jelaskan masalah jiwa, nafsu, diri ya. Atau diri sendiri, atau dirinya mendorongnya, nafsunya mendorongnya, atau jiwanya mendorongnya, atau jiwanya menundukkannya. Qatla, untuk membunuh ya, untuk membunuh akhihi, saudaranya. Atau maka nafsunya mendorongnya ya gitu ya, untuk membunuh saudaranya. Ya kira-kira begitulah terjemahnya. Faqatalahu. Nah, maka kemudian dia membunuhnya. Nah, ini bahaya ini kan. Kalau sudah dikuasai nafsu itu sangat berbahaya sekali. Ya karena sudah dikendalikan nafsu ya maka dilakukan. Sudah dilakukan ya. Maka dibunuhnya lah Habil itu. Maka kemudian dibunuh karena apa? Karena sudah dikuasai nafsu. Tidak main-main itu nafsu itu ya. Hati-hati sekali kita sama hawa nafsu itu. Ya karena sudah dikuasai sama hawa nafsu. Yang minggu lalu kan kita sudah belajar bersama ya. Pilihannya cuma dua. Kita yang menguasai hawa nafsu atau kita yang dikuasai hawa nafsu. Sudah itu aja pilihannya, nggak ada yang lain. Ya, kita menguasai nafsu kita
atau kita yang dikuasai nafsu kita. Ya, karena ini Qabil ini sudah gak bisa menguasai nafsunya, dia yang dikuasai hawa nafsunya. Sudah sudah ditundukkan oleh nafsunya. Faqatalahu, maka jadi pateni tenanan gitu. Dibunuhnya sungguhan itu saudaranya. Fa asbaha, maka jadilah dia siapa? Qabil. Sebagian dari atau termasuk gitu boleh. Al-khosirin, orang-orang Yahudi. Maka dibunuhnya lah Habil, dan jadilah dia Qabil ini termasuk orang-orang yang merugi. Ini ayat ini sederhana sekali ya, pendek, terjemahnya juga gampang, tapi maknanya luar biasa ini, mengandung pelajaran yang luar biasa ya. Inilah pentingnya majelis ilmu ya. Jadi luar biasa majelis ilmu ini, majelis Al-Quran, majelis nasihat, sehingga bisa mendidik atau mengontrol nafsu kita supaya terkendali ya, Paling tidak kalau kita ini setiap minggu kita nasihati diri kita. Saya begini ngomong ini ya juga sebetulnya menasihati diri sendiri, menasihati nafsu ya. Mengendalikan nafsu supaya nafsu ini nggak liar gitu, supaya nafsu kita itu terkendali. Nah, ini ayat 30 ini cukup pendek tapi luar biasa ya isinya. Isinya benar-benar luar biasa ini tentang hakikat kehidupan, tentang nafsu. Ya apalagi isinya kehidupan kita ini kan isinya kan hawa nafsu. Manusia itu ya isinya ya jiwa, nafsu itu kan jiwa. Tinggal kita bisa menguasai nafsu atau kita yang dikuasai hawa nafsu. Hati-hati sekali dengan nafsu ini. Makanya kata Rasulullah setelah pulang dari peperangan Badar yang luar biasa itu, sesungguhnya kita ini baru pulang dari peperangan yang kecil dan kita akan menghadapi peperangan yang lebih besar lagi. Peperangan yang paling besar dan paling lama, ya kan? Yaitu peperangan melawan diri kita sendiri. Perang melawan jiwa kita sendiri. Waktunya sebulan, 2 bulan, waktunya seumur hidup. Selama kita hidup, ya kita akan terus-menerus berperang melawan hawa nafsu kita. Yang pertama dari tafsir Ibnu Katsir. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Maka nafsunya mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Atau nafsunya menjadikannya menganggap enteng membunuh saudaranya. Nah, itu nafsu itu. Jadi sesuatu yang besar, sesuatu yang yang berbahaya, yang besar di hadapan Allah, ya, itu dianggap enteng saja sama hawa nafsu ini untuk dilakukan. Ya inilah nafsu, menjadikan enteng perbuatan dosa, bahkan dosa besar ya ini ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hawa nafsu Qabil merayu dan memacu dirinya untuk membunuh saudaranya sesudah saudaranya memberikan nasihat dan peringatan sebagaimana pada ayat-ayat sebelumnya. Nah, kita ingat-ingat lagi, coba kalau kita refresh ulang ya, kita ingat-ingat kembali setelah saudaranya menasehati dan memberi peringatan, tetap saja dia melakukan pembunuhan. Apa saja nasihat Habil pada saudaranya ini? Kalau dari ayat yang pertama dahulu ya, yang ayat 27 ini kan pakai tafsir 27 sampai 31.
Sekarang 30, artinya minggu depan ayat 31 terakhir tafsir. Terakhir dari paket tafsir. Di ayat 27, Habil ini mulai memberikan nasihat dengan lemah lembut, dengan tenang, untuk memadamkan api kebencian dan kedengkian yang menguasai saudaranya Qabil. Dengan cara memberikan berbagai macam pemahaman. Di antaranya, yang pertama adalah dia mengatakan bahwa persaingan untuk mendapatkan ridho Allah adalah merupakan medan yang teramat luas. Yang kedua, bahwa pahala dari Allah juga teramat luas dan tanpa batas. Oleh karena itu, janganlah kamu bersempit dada dan bersedih, karena kesempatan dari Allah selalu terbuka luas bagi setiap orang. Jadi ngapain iri, ngapain dengki? Jadi, karena kesempatan dari Allah itu terbuka luas. Gak akan kehabisan pahala, gak akan kehabisan kesempatan. Jadi buat apa bersempit dada? Jadi mestinya kan harus lapang dada, bukan sempit dada, tapi lapang dada. Yang ketiga, Habil menasihati bahwa sebaiknya setiap orang hendaknya selalu sibuk memperbaiki diri, meluruskan niat, dan memperbaiki kualitas amalnya agar Allah menerima amalannya. Kita ingat pada ayat 27 dulu ya, bahwa Qabil ini berkurban, tapi kurbannya tidak berkualitas, yang jelek-jelek, kan begitu. Kemudian niatnya juga tidak ikhlas karena Allah. Ya, niatnya untuk apa? Ya karena untuk menang melawan Habil, untuk mendapatkan agar bisa menikahi saudaranya yang cantik itu. Nah, itu. Jadi niatnya sudah nggak lurus lagi. Bukan karena Allah amalannya, tapi karena dunia. Itu di ayat 27. Di ayat 28-nya Habil juga terus menasihati saudaranya bahwa Habil tidak akan membalas perbuatannya dengan kejahatan yang serupa. Ada kan waktu itu kan, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu, kan begitu. Jadi Habil tidak akan membalas perbuatannya dengan kejahatan yang serupa. Bukan karena dia lemah, bukan karena dia takut, bukan karena pengecut, atau bukan karena dia tidak mampu. Tapi karena apa? Karena dia takut kepada Allah, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan seluruh makhluk ini. Kata Habil kepada saudaranya. Pada ayat 29 minggu lalu, Habil menakut-nakuti sebagai pelajaran yang terakhir bahwa Qabil akan memikul dosa pembunuhan, dosaku dan dosamu, katanya, kata Habil, dan kamu akan menjadi penghuni neraka. Ya kan? Minggu lalu kan ayatnya tentang itu. Orang yang sudah dikuasai kebencian dan kedengkian tidak butuh klarifikasi dan penjelasan. Hatinya sudah terbungkus oleh ron. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, sudah terbungkus oleh ron, sudah terbungkus oleh noda hitam, sehingga nasihat-nasihat Habil tak akan mampu lagi untuk menembusnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnah. Kami tutup hati mereka, atau di hati mereka ada tutupnya. Wa fi adzanihim waqra. Kami sumbat telinga mereka, atau di telinga mereka ada sumbatannya. Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Jikapun mereka melihat
tanda kebesaran Allah, tetap saja mereka tidak akan percaya. Apa penyebabnya? Maka Allah menjelaskan juga, karena mereka telah mengikuti hawa nafsunya. Karena mereka telah dikuasai hawa nafsunya. Sehingga kalau dinasehati, seseorang selalu mengelak, selalu menjawab, dan bahkan dia marah. Ini ya. Bagaimana dalam ayat ini? Atawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Maka Qabil itu dikuasai oleh hawa nafsu. Qabil ini ditundukkan oleh hawa nafsunya sehingga membunuh beneran. Nah ini sering kita dengar ya, bahwa hati itu awalnya kan bening gitu. Hati itu awalnya jernih. Nah, setiap kita berbuat dosa, maka timbullah bintik hitam di hati kita. Nggak bertobat, bintik hitam itu akan terus-menerus bertambah dan mengeras, sehingga pintu-pintu kebaikan itu sudah nggak akan bisa masuk. Ya meskipun tahu, jadi dia kebaikan tetap saja nggak bisa merespon gitu. Wa ja'alna ala qulubihim akinna. Di hati mereka itu ada bungkusnya, dibungkus sesuatu yang hitam, sehingga hidayah itu nggak bisa masuk. Ya itulah pentingnya membersihkan hati ya. Kalaupun telinganya mendengar kebaikan, ya mendengar adzan misalnya, nggak bisa merespon gitu. Karena apa? Wa fi adzanihim waqara. Di telinga mereka itu ada sumbatannya. Jadi ada sumbatannya, ada yang menyumbat di telinganya, kata Allah. Wa fi adzanihim waqara. Dibilangi baik, ya denger sih, cuman nggak bisa merespon gitu, nggak bisa merespon kebaikan. Paling ketika ada hal-hal yang nggak baik, nah responnya cepat ya. Ayo ke mana? Orkes dangdut misalnya, atau ayo belanja nang mall, melaku, lo cepet responnya itu lo cepet gitu. Tapi ketika diajak ke pengajian yuk, sono alasannya karena ada sumbatannya itu. Jadi denger tapi nggak bisa merespon itu. Jadi pintu-pintu kebaikan di telinganya itu sudah tertutup. Nah, ini wa fi adzanihim. Dari Ibnu Abbas dan sejumlah sahabat Nabi yang lain, maksudnya adalah bahwa setelah hawa nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya, maka ia mencari-cari saudaranya untuk dibunuhnya. Lalu ia berangkat untuk mencarinya di daerah puncak pegunungan. Nah ini semangat. Ya, semangat berbuat jelek ya. Semangat untuk melakukan kemaksiatan dan dosa besar. Ini tafsir Ibnu Katsir. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Di dalam tafsir At-Tabari, bahwa maksudnya adalah nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Dan yang meriwayatkan ini di tafsir At-Tabari ada 3 riwayat yang sama. Yang kedua, maksudnya adalah bahwa nafsunya menghiasinya untuk melakukan pembunuhan terhadap Habil. Jadi nafsu Qabil ini menghiasi Qabil, menghiasi bagaimana? Diciptakan seakan-akan perbuatan itu indah, seakan-akan perbuatan itu gampang, seakan-akan perbuatan itu mudah. Nafsu Qabil itu menghiasi. Itu ada di dalam Al-Quran, pernah kita jelaskan gitu ya. Berikutnya di dalam tafsir Al-Qurtubi, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Maksudnya adalah bahwa nafsunya membujuknya, membuatnya menganggap mudah, mendorongnya, dan membentuk opini bahwa membunuh saudaranya merupakan suatu perkara yang ringan dan mudah baginya. Yang kedua, maksudnya adalah bahwa perasaan iri dan kedengkiannya terhadap Habil menggiringnya untuk membunuh saudaranya.
kedengkiannya telah membutakan hatinya bahwa Habil adalah saudara kandungnya, orang yang seharusnya dia lindungi dan mendapatkan kasih sayang dan perlindungan darinya. Ini tafsir Al-Qurtubi. Bagian yang kedua adalah faqatalahu, maka dia pun membunuhnya. Maksudnya adalah dari Abu Ja'far Al-Baqir mengatakan bahwa Qabil membunuh saudaranya dengan benda tajam yang digenggamnya. Yang kedua dari Ibnu Abbas dan sejumlah sahabat Rasulullah meriwayatkan bahwa pada suatu hari Qabil mendatangi saudaranya yang saat itu sedang menggembalakan kambingnya. Ketika itu ia menjumpainya sedang dalam keadaan tidur. Jadi amun wedhus sambil tiduran mungkin ketiduran gitu. Ketika itu ia menjumpainya sedang tidur. Lalu ia angkat batu besar dan ia pukulkan ke atas kepala Habil sehingga ia mati seketika itu juga, dan jenazahnya dibiarkan di tanah lapang. Yang ketiga dari Ibnu Abi Hatim, hampir sama dengan riwayat Ibnu Abbas, tapi ada tambahannya, yaitu setelah Habil meninggal, maka iblis segera mendatangi Hawa, istri Adam, dan mengatakan, "Wahai Hawa, sesungguhnya Qabil telah membunuh Habil." Maka Hawa berkata, "Celakalah kamu iblis, apa yang kamu maksud dengan terbunuh itu?" Maka iblis menjawab, terbunuh itu tidak makan, tidak bisa minum, dan tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak. Hawa kemudian menjawab, "Kalau begitu, itu artinya mati." Iblis menjawab, "Ya memang mati." Maka Hawa kemudian menjerit sehingga Adam masuk menemuinya dan ia masih dalam keadaan menangis dan menjerit. Adam mengulangi pertanyaannya, "Ada apa Hawa?" Tapi Hawa masih tidak menjawab juga. Maka Adam mengatakan, "Mulai sekarang kamu dan semua anak perempuanmu menjerit, dan aku serta semua anak laki-lakiku akan berlepas diri dari perbuatan kalian." Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Faqatalahu, maksudnya adalah ketika Qabil telah membunuh saudaranya, dia menyesal dan duduk di kepalanya sambil menangis. Tiba-tiba datanglah 2 ekor burung gagak yang berkelahi. Lalu salah satunya membunuh yang lainnya. Setelah itu ia gali lubang dan menguburkan gagak yang mati. Qabil pun kemudian melakukan hal itu terhadap saudaranya. Setelah itu Qabil melarikan diri ke Yaman. Kemudian iblis mendatanginya dan mengatakan, "Sesungguhnya api yang menyambar kurban saudaramu karena dia telah menyembah api. Maka sekarang nyalakanlah olehmu api yang akan memberimu manfaat padamu dan para penerusmu kelak." Lalu Qabil pun membangun rumah peribadatan dari api sebagai tempat ibadah untuk menyembah api. Yang kedua, Ibnu Abbas ketika meriwayatkan ketika Habil terbunuh, maka Adam masih di Makkah. Tiba-tiba pepohonan menjadi berduri, makanan berubah rasanya dan berubah warnanya menjadi asam, air menjadi asin, tanah menjadi berdebu. Adam berkata, "Sesuatu telah terjadi di muka bumi ini." Kemudian ia kembali ke India. Ternyata Qabil telah membunuh saudaranya. Dari Anas, dia berkata, Nabi pernah ditanya tentang hari Selasa. Lalu beliau menjawab,
Yaumad dami fihi hadat Hawa. Pada hari Selasa ini adalah hari berdarah, yaitu pada hari itu Hawa haid. Wa fihi qatla, wa fihi qatala ibnu Adam akhahu. Dan pada hari itu pula anak Adam membunuh saudaranya. Ini di dalam tafsir Al-Qurtubi. Bagian yang ketiga adalah yang terakhir, fa asbaha minal khasirin. Maka jadilah dia di antara orang-orang yang merugi. Ibnu Atiyah berkata bahwa ia akan merugi di dunia dan akhirat. Ini di dalam tafsir Al-Qurtubi. Maksudnya adalah bahwa yang membunuh saudaranya tersebut termasuk kelompok orang-orang yang merugi. Orang-orang yang telah menukar akhirat dengan dunianya, dengan menganggap dunia sebagai keutamaan, sehingga mereka rugi di dalam jual belinya dan tertipu di dalam akadnya. Ini di dalam tafsir At-Tabari. Maksudnya adalah merugi di dunia dan akhirat. Dan memang tiada satu kerugian pun yang lebih besar dari kerugian seperti ini. Ya. Kerugian yang lebih besar apalagi selain rugi dunia akhiratnya. Tafsir Ibnu Katsir. Nah, begitu tafsirnya tentang ayat ini. Kemudian berikutnya kita masuk kepada ibrah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini? Saya mencatatnya hanya ada dua pelajaran. Tapi ini pelajaran yang luar biasa. Yang pertama adalah bahwa nasihat dan peringatan tidak akan berpengaruh kepada orang yang telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Saya ulangi, nasihat dan peringatan apapun tidak akan berpengaruh kepada orang yang telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, Al-kibru wa batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ya, salah satunya karena apa? Nasihat itu tidak berpengaruh karena adanya kesombongan. Kesombongan itu tadi batarul haq, menolak kebenaran. Apapun nasihatnya, mau baik mau nggak baik, pokoknya itu udah ditolak. Apalagi punya sifat sombong, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Kalau kita ingat-ingat tentang rincian kemaksiatan yang telah dilakukan Qabil di dalam perjalanan tafsir kita, ya, mulai dari ayat 27 sampai hari ini, saya mencatatnya ada 11. Ini rincian yang saya catat, ya. Yang pertama, dia menentang syariat. Apa itu yang ditentangnya? Dia tidak mau dinikahkan dengan saudaranya Habil. Padahal syariat Allah ketika itu pernikahannya silang. Saudaranya Habil nikah sama Qabil, saudaranya Qabil nikah sama Habil, kan begitu. Gak mau karena saudaranya Habil jelek, ya. Nah, udah gak mau, pokoknya ditentang syariat itu. Nah, ini dosa besar ini. Yang kedua, ujub, yaitu merasa dia lebih ganteng dan lebih senior daripada Habil. Yang ketiga, ujub itu merasa lebih baik, ya. Merasa lebih baik dari yang lain. Yang ketiga apa? Berkurban dengan sesuatu yang jelek-jelek dan buruk-buruk. Yang keempat, tidak tulus di dalam kurbannya, enggak ikhlas, ya. Yang kelima, iri dan dengki ketika kurbannya tidak diterima. Yang keenam, berkata-kata kotor dan mengancam Habil. Apa kata-kata kotornya? Qala la aqtulannak. Ya, dia berkata, tak bunuh kamu. Itu dosa-dosa besar semua ini. Yang keenam, dinasehati ayahnya, malah ayahnya disuudoni dan dituduhnya
Apa katanya? Ya, kamu lebih sayang pada Habil. Ya, kamu kurbannya diterima karena kamu mendoakan Habil, mendoakan kurbannya Habil. Malah suudzon pada ayahnya. Yang kedelapan, dinasehati Habil, malah ngejawab aja ya, malah berhujjah dengan keseniorannya. Ya. Bahwa dialah yang dipasrai oleh ayahnya dan diwasiati oleh ayahnya. Aku juga lebih tua daripada kamu, ngapain kamu memberi nasihat padaku? Yang kesembilan, dia melakukan pembunuhan. Ya, di ayat ini. Ya, faqatalahu, maka dia membunuh saudaranya sungguhan. Yang kesepuluh, dia nikah lari dengan saudara seperutnya. Kan itu dilarang, tapi dilakukan juga. Lari dengan saudaranya ke Yaman dan nikah di sana. Ya, yang ke-11 nggak cukup. Nah, terus akhirnya dia menyembah api. Ya. Terus menerus dosa-dosa besar semuanya. 1 sampai 11 ya. Dan setan apa berhenti dengan dia melakukan 11 dosa besar? Nggak pernah berhenti. Bahkan dia sampai membunuh tidak berhenti. Setan itu menyesatkan manusia. Kita ingat tadi bahwa setiap manusia itu melakukan dosa, maka akan timbul bintik hitam di dalam hatinya. Menentang syariat, disuruh nikah sama saudaranya, nggak mau, ya timbullah bintik hitam di hatinya. Seakan-akan kalau ada gelas berisi air putih gitu ya, ada tinta hitam menetes di dalamnya, kotorlah air itu. Kemudian yang kedua, karena dia nggak bertaubat, maka tinta itu tetap di situ, gitu, nggak bersih. Malah justru melakukan dosa lagi, yaitu ujub. 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Akhirnya tinta itu penuh dan padat, bahkan sampai memadat itu tintanya dalam gelas itu. Akhirnya sudah nggak kelihatan jiwanya yang jernih, yang asalnya jernih dari Allah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, setiap jiwa itu terlahir dalam keadaan fitrah. Akhirnya udah hitam kelam karena dosa-dosanya tadi itu. Akhirnya dinasehati, makanya jangan heran kalau orang dinasehati itu nggak berpengaruh, ya karena sudah apa? Sudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Kalau kita diurutkan itu, yang pertama kan jiwa itu atau kita itu mengikuti nafsu, itu yang pertama ya. Akhirnya berbuat dosa, kemudian timbul ron. Setelah timbul noda hitam di hati itu, manusia itu ada dua, dia bertaubat atau tidak bertaubat. Kalau bertaubat, jiwanya jernih lagi, kan begitu. Kalau taubatnya sungguhan loh ya, taubat itu artinya menyesal dengan dosa yang telah dia lakukan dan tidak diulangi, itu syaratnya. Dan tidak diulangi. Nah, kemudian bertaubat. Yang kedua nggak bertaubat. Kalau nggak bertaubat, dia akan disusul oleh dosa-dosa berikutnya. Makanya Qabil ini ketika dia menentang syariat, nggak bertaubat, disusul oleh dosa-dosa yang lain. Disusul sama ujub, berkorban dengan sesuatu yang buruk, nggak tulus dengan kurbannya, iri, dengki, berkata kotor, membunuh, mengancam dan lain-lainnya ya. Ya inilah ya. Jadi hidayah itu kan selalu berbanding terbalik dengan roni. Makin banyak rona di dalam hatinya, ya makin hidayah nggak akan masuk ya. Mau dinasihati model apapun tetap khatamallahu atau innal ladzina kafaru, gimana? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu mau diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, tetap saja nggak akan percaya. Kenapa? Ya karena tadi khatamallahu ala qulubihim, karena Allah sudah menutup hatinya. Atau kalau dibilangin telinganya nggak bisa mendengar, karena apa? Fi adanihim waqra. Di telinganya itu ada sumbatan, sehingga sinyal-sinyal kebaikan itu nggak berfungsi. Meskipun dia bisa mendengar suara-suara. Kalau mendengar musik mungkin ya masuk semuanya ya.
mendengar yang nggak baik ya masuk, semuanya masuk gitu. Apalagi musik-musik yang musik-musik sekarang ya kan, lagu-lagu sekarang yang mengandung unsur-unsur maksiat ya, cabe-cabean ya kan ada lagu itu kan, cabe-cabean, Cucak Rowo ya, Cinta Satu Malam, Jatuh Bangun, nah itu masuk apa itu. Tapi ketika mendengar adzan apa? Sengkuai lah, tidur gitu, belum komat ya, tiduran. Akhirnya apa? Keturunan mana akhirnya tangis 5:30 gitu ya. Apa tanda-tanda hati yang keras itu? Tanda-tanda hati yang keras itu bagaimana? Saya mencatatnya ada 10 ya. Yang pertama, malas berbuat baik, aras-arasan ya. Berbuat baik itu aras-arasan itu tadi. Ya, diajak pengajian gitu, aras-arasan gitu. Makanya kita alhamdulillah ini bisa ngumpul bareng ini mengkaji ayat-ayat Allah ya. Untuk nasihat bagi diri kita. Luar biasa ini majelis ilmu ini. Kemudian yang kedua, semangat dalam hal yang sia-sia. Atau cepat responnya dalam hal yang sia-sia. Yang sia-sia itu apa ya? Banyak ya. Giliran diajak pengajian, aras-arasan. Giliran diajak ke bioskop atau nonton bal-balan, bal-balan itu mau hangat, itu hal yang sia-sia ya. Nonton bal-balan itu boleh oleh ganjaran ya kan, kayak hiburan aja. Hal yang sia-sia. Semangat itu. Yang ketiga, meremehkan kemaksiatan ya, seperti Qabil itu, meremehkan kemaksiatan, membunuh itu dia anggap enteng saja. Yang keempat, sulit menerima nasihat kebaikan. Yang kelima, tidak berpengaruh kepada ayat-ayat Al-Quran. Nggak berpengaruh. Ya karena itu tadi. Wa fi adanihim waqra, di telinganya ada sumbatan. Yang keenam, tidak berpengaruh dengan berbagai musibah yang dia terima, nggak berpengaruh. Ada diuji dengan sakit. Ya mungkin waktu sakit ya Allah. Ketika waras lali mana gitu, nggak berpengaruh ya. Tidak berpengaruh. Yang ketujuh, tidak berpengaruh dengan ancaman Allah dan janjinya. Dia ancam, kalau nggak sholat merokok loh, nggak ngefek ya, nggak ngefek. Yang kedelapan, lebih cinta terhadap dunia daripada akhirat. Yang kesembilan, senantiasa risau dalam kesehariannya. Hidupnya nggak pernah tenang. Orang-orang yang hatinya keras itu hidupnya ya selalu gelisah hidupnya. Karena setan itu tidak pernah memberikan ketenangan. Yang ke-10, selalu bertambahnya amal buruknya. Kemudian yang penting adalah bagaimana melembutkan hati yang keras. Nah ini yang penting ya. Saya mencatat ini banyak sebetulnya ya. Ada 17 yang saya catat. Yang pertama, gemar bermuhasabah atau mengevaluasi diri sendiri. Ya, senang mengevaluasi diri sendiri. Kalau kita senangnya apa? Senangnya mengevaluasi orang lain, ya kan? Senangnya evaluasi orang lain. Kalau mengevaluasi diri sendiri nggak senang. Hati-hati kalau mengevaluasi orang lain, hati-hati, ya. Itu bukan bisa melembutkan hati, tapi mengeraskan hati. Yang kedua, gemar mengingat dan mengakui jasa dan kebaikan orang lain terhadap kita. Ini. Senang mengingat-ingat dan mengakui jasa dan kebaikan orang lain terhadap kita. Ya. Yang ketiga, senantiasa berempati, mempunyai berempati terhadap penderitaan orang lain. Ya, kalau ada orang lain sedang kesusahan, dia ikut sedih. Ya, SMS ya, senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah. Bukan senang melihat orang lain susah ya. Dan susah melihat orang lain senang ya, jangan begitu. Itu terbalik ya. Mengeraskan hati kalau gitu. Yang keempat, senang mendoakan kebaikan untuk orang lain. Ya, senang mendoakan kebaikan buat orang lain. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya gitu ya.
Atau menebarkan salam. Salam itu doa loh ya. Assalamualaikum. Ya. Tapi salam dengan hati maksudnya. Salam dengan hati. Bukan kita karena keseringan salam ya. Jadi gak ada jiwanya. Gak ada hatinya di dalam ucapan salam kita. Waalaikum gitu ya. Jadi cuman ucapan di bibir aja. Tidak dibawa oleh hati ya. Ini doakan dengan salam itu. Assalamualaikum ya. Mudah-mudahan keselamatan selalu kamu dapat gitu. Berkah. Assalamualaikum warahmatullah, rahmat Allah dan berkah. Luar biasa itu salam itu doanya. Nah, doakan dengan hati. Salam dengan hati. Yang kelima, menjaga silaturahim dan memberikan hadiah. Ya. Silaturahim mengunjungi orang tua misalnya ya, mengunjungi teman, tetangga, sama membawakan hadiah. Ini ada oleh-oleh gitu ya. Ya, entah apalah gitu ya. Kalau musim mangga dibawakan mangga satu gitu ya. Ada oleh-oleh ya. Bukan silaturahim dan memberikan hadiah. Kalau kita kan, kalau kebanyakan orang kan mengumpulkan hadiah ya. Itu aku dorongin tuh angpau gitu ya. Dorongin tuh angpau, dikumpulkan angpaunya sampai banyak. Angpau apa kan sekarang kan katanya hari apa ya. Yang keenam, memuliakan anak yatim. Memuliakan anak yatim. Yang ketujuh, senang bergaul dengan fakir miskin. Nah ini, kalau kita senang bergaul dengan fakir miskin, kita akan merasa kaya, ya kan? Kita makanan ada, ya kan? Rumah punya. Nah kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang kaya, kebalik, kita jadi miskin kita itu. Ya kan? Senang bergaul dengan fakir miskin. Biar timbul rasa syukur kita ya. Yang kedelapan, gemar atau senang menyesali dan menangisi dosa-dosa kita. Menangisi dosa kita ya, menangisi kesalahan kita. Bukan menangis karena merasa didolimi oleh orang lain. Ya itu beda itu. Itu beda itu. Kalau menangis karena merasa didolimi orang lain, itu akan mengeraskan hati. Tapi kalau menangis karena dosa dan kesalahan kita, itu akan melembutkan hati. Yang kesembilan, ini 5 ya. 5 yang ada dalam syairnya Ibrahim Al-Khawas. Yang disebarkan oleh Sunan Ampel kalau nggak salah ya. Yang apa namanya? Maca Quran, sholat wengi, kumpul wong soleh, poso, zikir. Nah, itu melembutkan hati. Yang berikutnya, 8 tambah 5, 13 ya. Berarti sekarang 14. Yang ke-14, banyak mengingat mati. Ya, banyak mengingat mati. Yang ke-15, menghadiri majelis talim. Nah, seperti kita ini atau majelis nasihat. Itu akan melembutkan hati. Ya. Apalagi ditambah baca Quran, ditambah tafsir, ya, ditambah dapat pelajaran yang baik dari Al-Qur'an ya. Yang ke-16, makan makanan yang halal. Nah, ini melembutkan hati. Hati-hati dengan makanan yang haram. Makanan yang haram nanti mengalir ke darah kita, kemudian hati kita menjadi daging, menjadi hatinya terbungkus oleh makanan yang haram, masuk ke telinga menjadi sumbatan tadi itu, wa fi adhanihim waqra ya. Bahaya. Makan makanan yang halal. Dan yang ke-17 adalah berdoa. Banyak-banyak berdoa supaya hati kita itu dilembutkan, supaya ditetapkan terhadap kebaikan. Paling tidak berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ini kepada agamamu. Itu yang pertama ya. Bahwa apa tadi? Yang pertama, nasihat dan peringatan itu tidak akan berpengaruh kepada orang yang berhati keras atau kepada orang yang telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Yang pertama. Yang kedua, membunuh orang mukmin akan mendapatkan balasan di dunia dan akhirat dan merupakan dosa besar. Ya, di dalam surah An-Nisa ayat 93 Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Barang siapa membunuh orang beriman dengan sengaja, fajazauhu jahannam,
Yang pertama, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Khalidan fiha. Yang kedua, dia akan kekal di dalamnya. Luar biasa, sudah di jahanam, dia kekal di dalamnya. Wa ghadaballahu alaih. Yang ketiga, dia akan dimarahi dan dimurkai oleh Allah. Yang keempat, wala'anahu, dia akan dilaknat oleh Allah dan dijauhkan dari rahmatnya maksudnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Yang kelima adalah dia akan disiapkan azab yang besar. Ya. Dan tadi tafsirnya adalah baik di dunia maupun lebih-lebih di akhirat kelak. Termasuk dosa besar yang membinasakan. Ya. Jadi membunuh itu termasuk dosa besar yang membinasakan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Ya, salah satunya adalah perbuatan membunuh ini. Dan termasuk tanda akan datangnya hari kiamat adalah sering terjadinya pembunuhan. Nah, kita dengar berita-berita ya, sering terjadi pembunuhan sekarang ya. Ya, banyak pembunuhan terhadap orang-orang yang beriman, ya, terhadap orang-orang mukmin. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, la taqumus sa'atu hatta yuqbadal ilm. Tidak akan datang as-sa'ah atau hari kiamat sampai ilmu itu dicabut. Ya, ilmu agama maksudnya ya. Bagaimana cara mencabutnya? Ya dengan kematian para ulama, ya. Ini cara mencabutnya ilmu. Dengan banyaknya kematian ahli ilmu atau para ulama. Ya. Yang kedua, wa taksuraz zalazil. Banyaknya goncangan bumi atau gempa. Wa yataqarabaz zaman. Cepatnya waktu. Jadi waktu itu terasa lebih cepat. Ya kalau dulu kita beli baju itu harus ke pasar gitu ya, harus meluangkan waktu sendiri. Nah sekarang tinggal ngetik HP wis teko dhewe ya, pesan lewat online ya. Wa talharul fitan, munculnya berbagai fitnah dan musibah. Ini munculnya berbagai musibah atau fitnah. Wa yaksurul harj, banyaknya harj. Apa itu harj? Wa huwal qatlul qatl, yaitu pembunuhan dan pembunuhan. Jadi banyak sering terjadi pembunuhan. Hatta yaksura fikumul malu fayafidhu, sampai dibanyakkan kepada kalian harta yang melimpah. Itu yang kedua ya. Di membunuh orang mukmin itu akan mendapatkan balasan di dunia dan akhirat dan merupakan dosa besar yang membinasakan. Itu jadi yang pertama adalah nasihat dan peringatan tidak akan berpengaruh kepada orang yang berhati keras dan telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Yang kedua, membunuh orang mukmin akan mendapatkan balasan di dunia dan akhirat lebih-lebih dan merupakan dosa besar yang membinasakan. Kira-kira itu ya. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya kira nggak ada ya. Sudah jelas semua saya kira. Mudah-mudahan dari pengajian pagi ini kita bisa mengambil ibrah yang baik, bisa mengambil nasihat yang baik, bisa mengambil mau'izah hasanah, dan bisa menuntun kehidupan kita hari demi hari agar menjadi semakin baik di mata Allah. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu mendapatkan rahmat dan lindungan Allah, diberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semuanya.
والحمد لله رب العالمين.